Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang hak asasi manusia, di mana penjelasan kali ini ditugaskan untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Arik Adari Basri, yang kedua ada Davina Argadi Raksa, yang ketiga ada Denny Mahendra, yang keempat ada Elsa Nafianti, dan yang kelima ada saya sendiri, Noval Faiz Lajuardi. Apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia merupakan salah satu unsur dari konsep negara hukum. Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan suatu hak yang dimiliki sejak lahir atau hak dasar yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk individu. Hak asasi manusia melekat di diri manusia. Hak manusia tidak tergantung pada pemberian orang lain, masyarakat, bahkan negara. Bisa dikatakan hak manusia tercipta dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya adalah hukum hak asasi manusia. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan Deklarasi Universal HAM atau Universal Declaration on Human Rights tahun 1948 serta berbagai instrumen lainnya mengenai HAM yang telah diterima Indonesia. Hak asasi manusia telah disahkan di seluruh dunia, maka dari itu, hak tersebut dihormati dan dijunjung tinggi, sehingga dikeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Surya Kusuma mengatakan bahwa hak tersebut secara definitif memiliki arti kekuasaan atau wewenang yang seseorang miliki atas sesuatu di luar dari dirinya. Kebalikan dari hak merupakan kewajiban yang berarti tugas yang harus dilaksanakan oleh seseorang mengakui kekuasaan. Selanjutnya ada macam-macam hak asasi manusia. Menurut buku Pendidikan Kewarganegaraan, Kecakapan Berbangsa dan Bernegara untuk kelas 7, karangan A.A. Nurdiman, hak asasi manusia dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada hak asasi pribadi, yaitu hak atas jaminan kebebasan memeluk agama sesuai dengan keyakinan tiap-tiap individu, menyampaikan pendapat, dan hak kemerdekaan berserikat dan berorganisasi. Yang kedua, ada hak asasi ekonomi, kebebasan memiliki, membeli, dan menjual sesuatu serta hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak. Yang ketiga, hak asasi mendapat pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan dan hukum pemerintahan. Yang keempat, ada hak asasi untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan hukum, mendapatkan perlakuan yang adil dan wajar sesuai dengan Undang-Undang Dasar, terutama terkait penggeledahan, penangkapan, dan proses pengadilan lainnya. Yang kelima, hak asasi politik, pengakuan persamaan derajat sebagai warga negara. Setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan berhak untuk dipilih atau memilih dalam proses pemilihan umum, hal mendirikan atau masuk keanggotaan partai politik. Yang keenam, hak asasi sosial dan budaya, hak mendapatkan pengajaran dan mengembangkan budaya. Selanjutnya ada ciri-ciri hak asasi manusia, dirangkum dari buku Pendidikan Filsafat, Pancasila dan Kewarganegaraan karangan Gianto. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu hak asasi manusia bersifat hakiki, dimiliki setiap orang, ada sejak lahir. Yang kedua, bersifat universal, berlaku dimanapun atau siapapun dan tidak melihat wilayah, ras, serta agama. Yang ketiga, bersifat tetap atau tidak dapat dicabut. Yang keempat, bersifat utuh, tidak dapat dipisah-pisahkan atau dikelompok-kelompokkan hanya untuk golongan tertentu. Di sini, kami memiliki contoh studi kasus pelanggaran kasus HAM, yaitu tentang Munir Said Tholib. Beliau adalah seorang aktivis hak asasi manusia. Munir banyak
menangani kasus terutama kemanusiaan dan pelanggaran HAM. Namun sayang, negara ini tak cukup bersahabat dengan HAM. Seringkali negara ini abai dengan kasus pelanggaran HAM, seakan negara ini tak takut dihantui oleh rasa bersalah. Munir tewas dibunuh setelah hasil otopsi menyebutkan bahwa ada racun arsenik di dalam tubuhnya. Dia dibunuh di udara. Ketika menjabat Dewan Kontras, namanya melambung sebagai seorang pejuang membela bagi orang-orang hilang yang diculik. Munir membela aktivis yang hilang karena penculikan yang disebut dilakukan oleh tim mawar dari Kopassus TNI AD. Sikap berani dan sigapnya dalam menentang ketidakadilan oleh beberapa pihak pada masa pemerintahan Orde Baru membuat Munir tak disukai oleh pemerintah. Dirinya menjadi sasaran dan lingkaran merah dari pihak intelijen karena dianggap berbahaya. Munir juga sering mendapat banyak ancaman dari beberapa orang, namun dirinya tetap tidak gentar terhadap ancaman yang menimpa dirinya. Setelah melalui proses penyelidikan yang panjang, melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta, ditetapkan bahwa Polikarpus Budihari Priyanto, seorang pilot Garuda Indonesia, aktor di balik meninggalnya Munir dan diganjar dengan hukuman vonis penjara selama 20 tahun. Merasa tidak puas dengan penanganan kasus tersebut, setelah Polikarpus menjalani masa tahanannya dan keluar dari penjara pada tahun 2014, Suciwati, yaitu istri Munir, kembali mengangkat kasus tersebut ke publik melalui pendaftaran permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Pusat atau KIP dengan tuntutan agar termohon Presiden RI melalui Kementerian Sekretariat Negara mengumumkan hasil laporan tim pencari fakta kasus meninggalnya Munir. Dari studi kasus hak asasi manusia yang telah dijelaskan tadi, terdapat beberapa hak asasi manusia yang dilanggar terhadap Munir. Yang pertama, ada hak asasi pribadi, di mana beliau dibungkam dengan diberi racun karena menyuarakan pendapatnya. Yang kedua, hak asasi mendapat pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan dan hukum pemerintah, di mana kasus beliau sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya dan kasusnya selalu ditutup-tutupi oleh hukum. Dan yang ketiga, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan hukum. Namun, beliau tidak mendapatkan perlindungan negara ketika melakukan perjalanan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.